Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian to do list. Yang pertama itu yang ini, yang to do. Jadi di kode ini adalah kelas to do yang digunakan untuk mempresentasikan satu data tugas. Jadi setiap to do itu memiliki ID, judul dan status apakah sudah selesai atau belum. Kemudian yang counter ini adalah variabel class yang berfungsi untuk menghitung jumlah to do yang dibuat dan menghasilkan ID otomatis. Kemudian yang init itu dijalankan saat to do baru dibuat, lalu mengisi ID, judul, dan statusnya. Kemudian yang generate ID ini itu digunakan untuk menambah dan mengembalikan ID secara otomatis. Kemudian yang berikutnya yang get total ini dipakai untuk mengetahui total to do yang pernah dibuat. Kemudian di bawahnya ada str, jadi ini dipakai untuk mengatur tampilan to do agar rapi saat ditampilkan dengan print. Jadi kelas ini dipakai untuk membuat dan mengelola data to do dengan ID otomatis dan tampilan yang jelas. Kemudian lanjut ke repositories. Jadi kode ini itu berfungsi sebagai tempat menyimpan dan mengelola data to do tadi. Yang pertama itu ada self data. Ini itu list yang menyimpan semua objek to do. Kemudian yang di bawahnya ini yang get all to dos, ini mengembalikan semua data to do yang tersimpan. Yang di bawahnya yang add to do, ini menambahkan to do baru ke dalam list. Kemudian yang remove to do ID itu mencari to do berdasarkan ID-nya, terus dihapus jika ditemukan. Ke fungsi berikutnya digunakan untuk mengelola data to do. Yang update to do ini mengubah judul atau status to do berdasarkan ID. Yang search to do ini mencari to do berdasarkan kata kunci pada judul. Terus yang paling bawah ini yang sort to do, ini mengurutkan to do berdasarkan judul, status, dan ID-nya. Jadi repository ini itu bertugas mengatur data si to do, tambah, delete, ubah, cari, dan mengurutkan. Kemudian lanjut ke service. Jadi di kode ini bertugas sebagai lapisan si service antara repository dan tampilan program. Fungsi utamanya untuk mengatur alur kerja to do tanpa harus mengotak-atik data langsung di repository. Yang init pada bagian sini fungsinya itu menyimpan repository yang akan dipakai untuk operasi data. Kemudian yang show to do ini menampilkan daftar si to do. Kalau kosong akan muncul pesan kalau si datanya itu belum tersedia. Kemudian ada add to do. Jadi ini itu membuat to do baru lalu menambahkannya ke repository. Kemudian yang di bawah add to do ada remove to do. Ini itu untuk menghapus to do berdasarkan ID. Kalau gagal akan muncul nanti pesan error. Terus kemudian ke update to do. Ini untuk mengubah judul atau statusnya si to do. Akan muncul pesan kalau ID tidak ditemukan. Kemudian yang search to do untuk mencari to do berdasarkan kata kunci, menampilkan hasilnya atau kalau pesannya nggak ada. Kemudian yang terakhir ada sort to do. Ini untuk mengurutkan to do berdasarkan judul, status, atau ID melalui si repository. Kemudian lanjut ke utils yang ini. Jadi ini itu dipakai untuk mempermudah input dari pengguna. Yang add static method ini artinya metode ini dipakai tanpa bikin objek dulu. Kemudian yang di bawahnya yang ini
yang input info untuk menampilkan pesan info di layar, terus menunggu pengguna mengetik jawaban. Terus yang terakhir ini yang OR, kalau pengguna menekan enter tanpa menulis apa-apa, tetap dikembalikan string kosong supaya programnya nggak error. Jadi kelas ini itu membuat input lebih aman dan rapi. Lanjut ke yang views. Nah, jadi kode ini adalah kelas dari 2D View yang berfungsi untuk tampilan dan interaksi ke pengguna. Jadi kelas ini itu menghubungkan service dengan input atau output di layar. Yang init ini itu untuk menyimpan service yang akan dipakai untuk operasi to do. Kemudian yang shows to do ini untuk menampilkan daftar to do, lalu menampilkan menu pilihan untuk pengguna. Terus ada fungsi-fungsi tambahan. Di sini ada add to do untuk meminta judul dari pengguna, lalu menambah to do baru melalui service. Kemudian ada remove to do, itu untuk meminta ID. Remove to do itu untuk meminta ID to do yang mau dihapus, ngecek validitasnya, terus memanggil si service. Kemudian yang update to do untuk meminta ID, judul baru dan status, terus memperbarui to do melalui service. Kemudian yang search to do ini untuk meminta kata kunci terus menampilkan hasil pencarian. Kemudian yang sort to do untuk menampilkan pilihan urutan yang ID, judul, status, terus memanggil service untuk mengurutkan. Jadi kelas ini itu mengatur semua interaksi dengan pengguna, sementara logik penyimpanan dan pengolahan data ada di service dan repository tadi. Jadi dengan dipisahkan, kodenya jadi lebih mudah dikembangkan. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, main.python. Jadi ini adalah file utama untuk menjalankan aplikasi to do-nya. Pertama dibuat to do repository sebagai tempat menyimpan data to do. Kemudian dibuat service, to do service. Ini nanti mengatur alur kerja to do dan memudahkan interaksi dengan repository. Selanjutnya dibuatlah view, yang to do view ini yang bertugas untuk menampilkan to do ke pengguna. Kemudian yang to do view shows to do's ini untuk menampilkan daftar to do saat aplikasi dijalankan. Kemudian yang terakhir ada if name. Pada baris ini itu memastikan program dijalankan hanya jika file yang ini dieksekusi langsung, bukan import dari file lain. Jadi di file ini itu menghubungkan repository, service, dan view untuk menjalankan aplikasi to do secara utuh. Nah, sekarang saya akan mencoba run. Seperti ini. Kemudian kita pilih satu, lalu kita ketik di bagian judul belajar dasar Python, kemudian enter, terus diketik X, maka dia akan keluar ke menunya lagi. Jadi demikianlah kode yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.